Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelas PIAUD 4A. Saya akan menjelaskan materi tentang tahapan bermain menurut Stausenberger. Jadi menurut Stausenberger itu ada beberapa tahapan bermain. Yang pertama itu ada sensory motor play, yang kedua ada mastery play, ketiga ada rock and table play, keempat itu ada social play, dan yang kali terakhir itu ada dramatic play. Jadi yang pertama itu kan ada sensory motor play atau bermain yang mengandalkan indera dan gerak tubuh. Jadi kegiatan bermain itu masa bayi itu merasakan keasikan atau kesenangan. Aktivitasnya seperti merasakan sesuatu dari mulutnya. Contohnya bermain air ludah, gerakan lidah, mendengarkan musik atau bunyi air mengalir. Jadi pada kesenangan itu mereka merasakan sampai usia prasekolah. Contohnya mendengarkan bunyi dan timbulnya dari kaleng yang dipukul dari berbagai sudut, atau suara sedotan sewaktu minum, dan melihat aneka warna bola, atau juga menikmati merasakan tekstur pasir ataupun lili yang mereka gunakan dalam kegiatan bermain. Yang kedua itu ada mastery play atau bermain untuk menguasai keterampilan tertentu. Jadi kegiatan bermain itu umumnya merupakan kegiatan untuk menguasai keterampilan melalui pengulangan yang dilakukan anak. Contohnya itu pada pertumbuhan jasmani dan rohani. Contoh itu seperti menguasai kemampuan gerak lokomotor seperti merangkak, berjalan, berlari yang dilakukan secara berulang-ulang, atau juga dapat memanjat tangga atau teralis jendela. Terus dalam meningkatkan kemampuan kognitif, anak melakukan kegiatan bermain yang berhubungan dengan kecerdasan. Contohnya bermain catur, mengisi teka-teki, bermain kartu, atau menyusun gambar atau puzzle, atau menjodohkan gambar atau mencari perbedaan dua gambar. Dan selanjutnya ada rock and table play atau bermain kasar. Jadi kegiatan bermain kasar itu bukan berarti kasar ya, dalam beraktivitas maupun dalam menyikapi suatu kejadian ataupun peraturan dalam permainan. Aktivitas bermain anak cenderung menggunakan otot besar seperti otot-otot togok dan otot-otot anggota tubuh untuk mengatasi masalah. Terus ada beberapa aktivitasnya bermain kasar itu seperti anak bergulat, saling mendorong, saling menarik, saling mendukung atau menggendong. Ataupun ada aktivitas fisiknya semacam mengimbangi aktivitas yang relatif pasif secara fisik seperti duduk terus menerus dalam waktu yang relatif lama seperti kegiatan menggambar, melihat TV di depan komputer, atau memainkan game atau PlayStation. Terus ada kegiatan bermain kasar ini sangat lazim dilakukan anak yang sudah akrab dalam tali persahabatannya. Sedangkan untuk anak baru atau pemalu dan penakut jarang melakukan kegiatan bermain kasar itu. Selanjutnya ada social play atau bermain bersama. Jadi kegiatan bermain itu ditandai dengan kegiatan bermain yang melibatkan anak dalam situasi kerjasama dan terjadinya interaksi sosial antara mereka. Jadi social play ini akan membawa perubahan dalam diri anak secara nyata, dan interaksi sosial atau hubungan antar anak itu terjadi rasa saling percaya, saling menghormati, kebersamaan, kerjasama, dan komunikasi dengan baik, atau taat aturan, disiplin, tanggung jawab, dan kegembiraan bersama atau group glee. Selanjutnya yang terakhir itu ada dramatic play atau bermain peran atau khayal. Jadi kemampuan anak untuk berpikir simbolik, maka kegiatan bermain itu dapat dilakukan melalui simbol-simbol tertentu didasarkan angan dan khayalan anak.
Terus kegiatan itu sangat disenangi anak pada masanya, seperti bermain pasar-pasaran. Ada berperan sebagai pedagang, sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan daun-daunan sebagai simbol uang atau pasir sebagai simbol beras. Atau anak perempuan dengan bonekanya yang menyuapin dan memberi minum dan berbicara dengan bonekanya seolah-olah sebagai ibu dan anaknya. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang tahapan bermain menurut Stausenberger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kesehatan, yang kedua itu ada perkembangan motorik, yang ketiga itu ada inteligensi, yang keempat itu ada jenis kelamin, yang kelima itu ada lingkungan, dan yang terakhir itu ada status sosioekonomi. Saya sini akan menjelaskan tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu anak semakin sehat, semakin banyak energi untuk bermain aktif, seperti contohnya permainan dan olahraga. Terus yang ketiga itu ada inteligensi. Jadi inteligensi itu lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, dan konstruktif dan membaca. Terus anak yang pandai dapat menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar, termasuk menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. Terus yang keempat itu ada jenis kelamin. Jadi anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan olahraga daripada berbagai jenis permainan lainnya. Jadi anak laki-laki menunjukkan perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak daripada anak perempuan. Tetapi sebaliknya terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Terus yang kelima itu ada lingkungan. Jadi lingkungan yang buruk, kurang bermain ketimbang anak lainnya. Jadi kesehatan yang buruk atau kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain daripada mereka yang berasal dari lingkungan kota. Jadi kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Terakhir itu ada status sosioekonomi. Jadi dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola, berenang. Jadi kelas sosial dapat mempengaruhi buku yang dibaca dan film yang ditonton anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori bermain. Teori bermain ada dua macam. Yang pertama itu ada teori bermain klasik dan teori bermain modern. Jadi teori bermain klasik itu ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori surplus energi menurut Herbert Spencer. Yang kedua itu ada teori rekreasi menurut Moritz Lazarus. Yang ketiga itu ada teori rekapitulasi menurut G. Stanley Hall. Yang terakhir itu ada teori praktis atau insting menurut Karl Gross. Jadi teori surplus energi menurut Herbert Spencer itu jadi surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki seseorang atau yang belum digunakan atau tersimpan, tetapi disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain dan permainan. Jadi teori surplus itu mempunyai kelebihan. Jadi ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada kelebihan energi, yang kedua itu ada kelebihan kekuatan hidup, yang terakhir itu ada kelebihan emosi dan vitalitas. Selanjutnya ada teori rekreasi menurut Moritz Lazarus. Permainan itu merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Jadi dia memerlukan imbangan antara kerja dengan istirahat. Terus untuk
merasakan penat akan bermain dan berkreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya. Terus selanjutnya ada teori rekapitulasi menurut Stanley Hall. Jadi permen itu menyimpulkan dari masa lalu, atau anak dapat bermain permainan di zaman dahulu yang dimainkan oleh nenek moyang. Terus pertumbuhan jiwa manusianya yang sangat wajar harus melalui tahap-tahap perkembangan manusia yang wajar sampai pada pertumbuhan yang sempurna. Ini ada teori praktis atau insting menurut Carl Gross. Jadi permainan itu kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang digunakan untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan sebagai persiapan di hidup masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori bermain modern. Jadi teori bermain modern itu ada beberapa macam teori. Yang pertama itu ada teori kognitif menurut Jean Piaget. Yang kedua itu ada teori kognitif sosial menurut Vygotsky. Yang ketiga itu ada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Dan yang terakhir itu ada teori otak triun menurut Paul Misiclin. Teori kognitif itu menurut Jean Piaget itu adalah meneliti tentang perkembangan kognitif dan menemukan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Jadi ada beberapa tahapan teori kognitif. Pertama itu ada sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu ada pra-operasional berusia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu ada operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir itu ada operasional formal berusia 11 sampai 15 tahun. Jadi kita dapat memahami secara aktif. Anak dapat menggunakan skema asimilasi, akomodasi, dan organisasi dan ekoliberasi. Jadi anak dapat pengetahuan berbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasinya yang mereka temukan. Jadi urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Setiap tahap baik kuantitas maupun kualitas kemampuan anak menunjukkan peningkatannya. Terus selanjutnya ada teori kognitif sosial menurut Vygotsky. Jadi teori di mana anak ketika belajar dapat berpengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Jadi anak dapat diajarkan oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak lebih memahami dan mengerti apa yang sedang dia lakukan dan dia pelajari. Terus selanjutnya ada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Jadi teori ini menganalisis psikologis manusia. Jadi tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ego dan superego. Jadi dapat banyak kritik dan tanggapan, yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Jadi psikoanalisis dapat diaplikasikan ke dalamnya. Artinya itu pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam pengembangan dan mendidik mahasiswanya. Terus salah satunya itu memperhatikan konsep dari psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Yang terakhir itu ada teori otak trium menurut Paul Misiclin. Jadi otak manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian otak. Yang pertama itu ada otak reptil, yang kedua itu ada otak mamalia, dan ketiga itu ada otak non kontrakt. Jadi otak reptil itu dimulai dari batok otak yang terletak di dasar otak di bagian tulang belakang. Terus otak reptil itu berfungsi sebagai pusat kendali sistem saraf otonomi dan untuk mengatur fungsi utama tubuh. Terus otak reptil itu sangat aktif.
orang tidak akan bisa berpikir. Yang bekerja adalah insting atau nalurinya. Terus selanjutnya ada otak mamalia. Jadi otak mamalia itu berperan sebagai saklar untuk menentukan otak mana yang aktif. Terus selanjutnya itu ada otak neokorteks. Itu digunakan untuk berpikir. Jadi 80% otak manusia itu untuk berpikir. Yang paling tinggi dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, berpikir abstrak, dan dapat memecahkan masalah. Jadi dalam otak neokorteks itu dapat mempunyai tingkatan fungsinya berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Bila mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.